Hai teman-teman EB plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel EB plus O. Bagaimana semua dalam keadaan sehat? Oke. Jangan lupa protokol kesehatan COVID-19 masih terus kita jaga teman-teman ya, agar semuanya kondisi cepat kembali pulih. Teman-teman bisa beraktivitas normal lagi, ekonomi bisa pulih, pasar saham naik ya. Nah, kita nih mau bahas soal dividen. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa masukan ke kita, Mas, bahas soal dividen dong, ya, bahas soal dividen hunter. Nah, kali ini coba mau kita sajikan ya, kita coba ulas nih, cuman dari perspektif yang beda. Oke. Nah, apa yang mau disajikan? Saya coba membuka mata khususnya buat yang baru-baru nih. Ya, nah yang baru-baru ini kan belum pada ngerti nih. Oke. Nah, yang taunya dividen. Oke. Nah, saya coba mau buka apa ya? Mindset, pola pikir teman-teman, khususnya yang baru-baru nih, ya, biar tahu. Sebenarnya kalau kamu menjadi seorang trader, penting nggak mengejar dividen itu, gitu. Nah, oke. Jadi kita akan bahas kali ini soal dividen, ya. Nah, sebelumnya saya cerita ya soal penting nggak seorang trader mengejar dividen. Saya mau beritahukan dulu buat yang belum ngerti. Dividen itu adalah keuntungan perusahaan ya yang dibagikan biasanya habis tahun buku perseroan berakhir, itu akan dibagikan kepada para pemegang saham ya. Nah, ada pembagiannya itu 1 kali setahun. Ada yang setahun 2 kali, ya, per semester 1 kali, ya. Jadi setahun ada yang 2 kali, ya. Ada beberapa perusahaan yang membagikan dividen 1 kali dan ada yang 2 kali. Oke. Nah, biasanya ini pemanis. Dividen kan termasuk aksi korporasi, di mana saham perusahaan jadi liquid ya, jadi diminatin orang. Kenapa? Karena ada iming-iming dividen itu. Oke. Nah, dividen ya, dividen itu ditentukan, jadi nggak otomatis langsung dividen itu bakal ada tahun ini. Tahun lalu ada, tahun ini bakal ada, belum tentu. Itu gimana nanti perusahaan keputusannya di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya itu di situ diputuskan. Oke. Berapa yang akan dibagikan? Apakah dibagikan? Kalaupun dibagikan berapa, lalu ketok palu. Oke. Jadi nggak serta-merta tahun lalu membagikan, tahun ini otomatis dibagikan. Tapi rata-rata bagi pemikiran di sebagian investor, di perusahaan yang terus membagikan dividen ya itu yang benar-benar oke lah untuk untuk apa? Untuk sahamnya kita koleksi atau kita beli. Nah, selain capital gain, dividen ini juga menjadi incaran. Oke. Nah, incaran bagi sejumlah orang. Nah, oke. Karena memang di pasar saham selain capital gain, selisih keuntungan dari harga saham yang kamu beli, capital gain juga memberikan keuntungan. Cuman banyak orang nggak tahu, ya. Di capital gain itu, dividen itu berapa sih sebenarnya yang bagusnya layaknya buat kita. Nah, oke. Nah, terus dividen itu bagi seorang trader penting nggak, wajib nggak, ya kan? Banyak yang nggak tahu nih. Kita kali ini mau coba ulas ya. Tapi saya beritahukan dulu buat yang masih baru-baru ya. Biasanya nanti setelah RUPS akan ada pengumuman. Oke. Nah, biasanya ini insider yang tahu dari dalam. Oke. Nah, kalau bagi yang nggak tahu, kita tunggu pengumuman. Begitu RUPS diketok, nanti di berita media ada. Bahkan di platform online trading sekuritas kamu juga ada tuh. Oke. Nah, buat yang baru-baru harus tahu dulu. Ada namanya cum date. Cum date itu adalah tanggal pelaksanaan. Ya. Jadi, kalau cum date-nya misalnya nih, tanggal 3 November. Ya, cum date-nya 3 November.
Berarti sampai dengan tanggal 3 November sore sampai dengan penutupan pasar, kamu nggak boleh jual sahamnya. Oke. Nah, kapan kamu bisa jual? Itu yang dinamakan atau yang disebut ex-date. Ex-date itu selalu 1 hari setelah cum date. Nah, besoknya kamu udah bisa jual kalau mau jual. Oke. Ada juga pernah saya mendengar dari seorang yang sudah katanya berkecimpung di pasar saham, beli saham untuk dividen memang itu jauh-jauh hari. Oke. Tapi buat kamu yang belum mengerti banget soal dividen, di hari cum date ya, di hari cum date, bahkan di hari cum date di pasca closing pasar ya, kalau sekarang jam 15:05 ya sampai 15:15 ya. Oke. Itu kamu pun masih berkesempatan beli dan mempunyai hak untuk bisa mendapatkan dividen. Artinya di hari cum date-nya, misalnya di tanggal 3 ya, di 3 November. 3 November sore jam 15:05 sampai 15:15, sebelum 15 penutupan pasar total ya, di pasca closing ya, kamu bisa beli. Lalu jangan dijual, beli. Nah, besok yang mau jual boleh, atau mau dijual nanti juga boleh. Apakah kehitung sebagai saya udah kehitung saya bisa dapat dividen? Dapat, kamu dapat. Oke. Jadi nggak jauh-jauh hari. Oke. Cuman ada disarankan jangan mendekati cum date. Kenapa? Pasti sudah banyak yang tahu kalau mendekati cum date nanti besoknya ex date akan kena guyuran bandar. Sebenarnya bukan guyuran. Kenapa? Karena di ex date itu orang udah nggak wajib. Oke. Sekarang yang megang saham ini dari 1 bulan yang lalu mungkin kamu, 2 bulan lalu mungkin kamu, 3 bulan yang lalu mungkin kamu. Tapi mungkin ada yang nyimpan dari udah lama. Dia kan udah nggak wajib lagi. Ya dijual. Mungkin posisi belinya sangat jauh di bawah, nggak masalah. Oke. Atau bisa juga ada jargon seperti ini di saat ex date itu si bandar jualan. Bisa jadi. Oke. Tapi yang jelas saya mau memberitahukan, di sini saya akan buka mindset, coba buka mindset teman-teman, bahwa sebenarnya dividen itu bukan haknya para trader. Oke. Dividen itu adalah jatahnya para investor. Trader nggak usah ikut-ikutan hunting dividennya. Sebenarnya nggak usah. Jadi saya harus mesti ngapain? Nah, ini yang mau kita bahas. Teman-teman kejar capital gain ya. Capital gain menjelang mau pelaksanaan pembagian dividennya. Nah, biasanya dari mulai ketok palu nih ya, di RUPS kita bagi dividen. Tek. Ya, misalnya nilainya besar nih. Nah, di situ teman-teman udah beli saham. Yang dikejar apa? Selisih kenaikannya. Selisih kenaikannya. Oke. Teman-teman bisa jual di saat cum date-nya, karena jangan dividennya belum tentu. Nanti akan saya contohin di mana mungkin yang bisa beli dari lama tapi nggak bisa keluar. Sahamnya ngedrop terus. Ngedrop. Nah, ini teman-teman yang dikejar adalah selisih kenaikan harganya. Ini yang mau coba saya sampaikan teman-teman. Nggak usah dikejar dividennya. Oke, dikejar selisih kenaikan harganya. Itu kalau trader. Oke. Nah, tapi kalau bagi teman-teman nih yang memang mau juga tetap kejar dividennya, ya nggak apa-apa. Semua kan kembali ke keputusan masing-masing. Saya hanya coba sampaikan, oke, beberapa sampaikan hal yang bisa mungkin mengubah pandangan teman-teman nih, khususnya buat yang trader, oke. Nah, sebelum mau coba saya ulas, ya, saya mau beritahukan lagi. Oke, teman-teman, kalau bisa hunting dividen tuh di atas 5%. Oke, kalau cari dividen cuma 1-3%, bahkan 4%, buat apa? Karena dari trading, ya, itu juga dapat kok. Yang sering trading lagi bisa dapat lebih.
Jadi kalau kejar dividen tuh cari yang 5% ke atas. Ya, itu dia teman-teman. Nah, satu, kita mau ngasih tahu nih. Oke, kalau ada yang belum tahu. Mas, gimana sih saya mau menghitung besaran dividen yang saya terima, dividen yieldnya ya. Nah, sekarang kamu punya berapa lembar? Oke, katakanlah 100 lembar. Tinggal dikali nilai dividennya. Apakah itu yang saya dapat? Enggak, karena dividen masih kena potong pajak 10%. Oke. Nah, kalau institusi itu 15% ya kalau nggak salah. 15% ya institusi perusahaan ya. Kalau pihak asing 20% kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas untuk yang kita retail itu 10%. Jadi setelah kamu jumlahkan dengan nominal dividennya, kurangi pajak 10%. Nah, itulah yang kamu dapat. Nah, mau ngecek lagi, setelah dapat angkanya itu, kamu pengen tahu nih, berapa sih dividen yieldnya, persentasinya. Tinggal dibagiin aja sama modal kamu. Oke. Jadi udah paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba bahas nih. Saya akan coba bahas dengan grafik charting harga. Ya, biar kita coba bahas. Nanti saya bahasnya di sana. Oke, detailnya. Kenapa seorang trader nggak usah kejar dividennya, ya, tapi dikejar adalah selisih kenaikan harganya dimulai saat pengumuman pembagian dividen sampai dengan nanti pelaksanaan kumdepnya. Di situ dia. Saya mau coba kasih perbandingan buat teman-teman agar teman-teman bisa terbuka pikirannya, ya. Oke, karena ada beberapa case banyak yang senang-senang di awal karena dividennya gede, tapi nyangkut berbulan-bulan. Ada yang tahunan. Oke. Jadi baiknya teman-teman, mari kita bahas ya. Ini contohnya. Oke, BTBA ya. Bukit Asam. Oke. Teman-teman pasti tahu kan, BTBA itu Bukit Asam itu salah satu perusahaan tambang batubara yang terbesar. Oke. Blue chip, apalagi ya. Nah, PTBA di tahun ini di bulan 6 kemarin baru melaksanakan pembagian dividen. Oke, pembagian dividen sebesar 326,4 perak per lembar ya. Nah, lumayan gede tuh. Saya masih ingat waktu itu banyak banget, rame banget yang beli saham ini untuk hunting dividennya. Oke. Nah, saya coba asumsikan sekaligus dengan kalau seandainya ini kita kejar capital gain-nya dulu ya. Tapi saya mau asumsikan, oke. Nah, kalau di sini ya di tanggal berapa ya? Kita lihat katakanlah tanggal 18 Mei ya. Kita ambil contoh di tanggal 18 Mei. Di sini kelihatan candlenya bagus banget ya. Oke. Dari sebelumnya beberapa hari sebelumnya turun. Oke. Anggaplah teman-teman, oke, kita studi kasus teman-teman beli di 1850 ya. Pada hari itu PTBA ya open di 1830, high-nya sempat di 1910. Nah, ya. Close-nya di 1900. Oke. Anggap aja teman-teman beli di 1850 sebanyak 100 lot, ya. Nah, kalau beli di 1850, nah berapa sih dividen yang diterima? Oke. Nah, dividennya adalah 326 perak. Kita bulatin aja dulu ya. Oke, jadi 3.260.000 rupiah, masih gross ya, karena dividen ada pajaknya. Pajaknya 10%, oke, kita kurangi jadi
bersihnya diterima Rp2.934.000. Nah, dividen yieldnya berapa? Dividen yieldnya berapa? 15% ya. Nah, kalau masih ada yang belum paham, ya, hasil net dividen itu dibagiin dengan modal kita. Jadi kita tahu dividen yieldnya berapa? 15%. Oke. Nah, sekarang kita coba dari tanggal 18 Mei ini, ya, kita kejar untuk capital gain-nya aja, ya. Nah, kebetulan PTBA cum date-nya itu di sini, ya, di sini. Oke, ya, di tanggal 18 Mei. Oke, ex date-nya di sini. Tanggal 18 Juni, ya. Ex date-nya di tanggal 19 Juni. Oke. Nah, teman-teman, contohnya tadi belinya di 18 Mei 2020 di harga 1850. Anggaplah di 1850. Lalu harga sahamnya naik, 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 naik. Nah, ketika cum date, ya, cum date-nya high-nya sempat di 2510. Close-nya di 2450. Oke, anggaplah kamu jual di 2450. Jadi 2450 dikali 100, ya, 100 lot, hasilnya senilai Rp24.500.000, ya. Itu masih gross ya, karena ada fee penjualan. Oke. Nah, capital gain gross-nya itu berapa? Oke. Nah, kita hitung ya. Tadi teman-teman dapatnya Rp24.500.000 dikurangi Rp18.500.000 modalnya. Nah, dapatnya 6 juta rupiah. Oke. 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah ini kita bagi dengan modalnya tadi senilai 18 juta setengah. Biar kita tahu berapa besaran presentasi kita dapat capital gain-nya. Oke, jadi 6 juta dibagi 18.500.000 rupiah itu senilai 32,4%. Ya, gede loh. Nah, oke. Kalaupun dipotong-potong pajak itu lebih kurang sekitar 32% ya. Kalau ya dipotong fee semuanya kemungkinan di 32%. Oke, sekarang kita bicara kalau case-nya sekaligus ambil dividen. Nah, ketika ex date ya, itu kamu nggak bisa jual. Kamu lihat di sini ex date ya. Waktu ex date harga sahamnya langsung dibanting ya, di 2280 ya, di harga auto reject bawah. Nggak bisa itu. Karena harganya langsung ARB. Jadi tanggal 19 pas ex date, teman-teman nggak bisa jual. Nah, baru bisa jual di berapa? Di tanggal 22 bulan 6. Oke, 22 Juni. Nah, oke. Nah, di harga tanggal 22 bulan Juni itu, harga high-nya ada di 2.200. Close-nya 2130. Oke. Sekarang kita anggap kamu jual di 2150. Kita hitung capital gain-nya. Ya. 2150 dikali 100 lot itu dapatnya 21.500. Jadi capital gain-nya 21.500 dikurang 18.500. Dapatlah senilai 3 juta. Oke, nah sekarang kita hitung. Capital gain-nya presentasinya berapa persen? 3 juta dibagi 18,5 juta. Dapatlah persentase capital gain-nya senilai 16%. Oke, nah dividen yield-nya berapa tadi? Kan 15%. Jadi kita totalin ya. Dividen yield-nya 15%, ditambah capital gain-nya 16%. Jadi totalnya 31%. Nah, hanya beda tipis ya dengan yang jual di saat cum date. Maksudnya hanya yang beda tipis dengan yang case pertama kalau ngejar hanya capital gain.
Oke. Nah, tahun ini ada case yang berbeda ya. Nah, market sempat crash ya. Sempat anjlok karena wabah COVID-19. Oke. Di market anjlok itu kalau nggak salah dari mulai awal Maret ya sampai pertengahan akhir bulan akhir apa bulan Maret ya, nggak tanggung-tanggung jatuhnya. Nah, di sini bagi yang pintar melihat peluang untuk yang swing trading, yang juga mau ambil dividen PTBA, itu bisa dapat diskon gede karena case market crash atau market anjlok. Oke, nah mari kita lihat ya. Ketika market case anjlok itu, nah di area ini, ya, oke, di bulan Maret nih. Nah, oke. Eh, oke, tanggal 20 Maret nih. Sorry, 19 ribu ya berarti ya di tanggal 20 Maret nih. Oke, 20 Maret ya. PTBD harga terendahnya di 1385 ya di sini. 1385. Oke, kenaikannya sangat besar hari itu. Harga tertinggi di hari itu tersebut di harga 1855. Oke. Dan ditutup di 1800. Nah, sekarang kita anggap kamu beli di harga 1500, senilai 100 lot juga. Jadi 15 juta ya. Nah, kamu tahan sampai tanggal cum date-nya pembagiannya 18 Juni di 2450. Ya, jadi kamu beli di sini nih ya di 1500, lalu kamu tahan nggak jual ya. Kamu tahan terus, kamu tahan sampai di sini di 2450 kamu jual. Oke, berapa capital gain-nya? Senilai 24.500 dikurang 15 juta. Ya. Oke. Dapatnya berapa? 9.500.000. Nah, 9.500.000 ini dibagi modal 15 juta, berapa sih capital gain-nya? 63%. Gede kan? Nah, sekarang kita coba cek ya. Kalau cuman kejar capital gain doang. Oke? Kalau capital gain. Nah, kalau kejar dividen juga gimana ya? Nah, anggaplah kamu baru bisa jual di tanggal 22 nih di sini ya. 22, oke? Anggaplah baru bisa jual di tanggal 22 nih. Nah, oke. Anggaplah jual di 2150. Jadi 21.500.000 rupiah. Itu capital gain-nya. Oke. Dikurang 15 juta modal dapatlah 6,5 juta. Oke, itu capital gain realnya. Masih kotor ya, belum potong fee penjualan. Nah, kita hitung presentasinya dibagi 15 juta modal itu lebih kurang 43%. Ya. Nah, dividennya senilai 2934. Oke. Nah, berapa dividen yield-nya? Bedain ya, karena ini modalnya lebih kecil, 15 juta. Kita hitung dulu. Jadi, dividen yang tadi 3250 dikurang 10% pajak dapatlah 2934 ya. Udah dikurang pajak. Lalu dibagi modalnya 15 juta. Oke, dibagi dapatlah dividennya sebesar 19,5%. Lebih besar dari cash yang pertama karena dia belinya di harga bawah. Nah, mari kita hitung capital gain-nya dengan dividen yield-nya. Jadi, capital gain-nya dapat 43%, ya, dividen yield-nya dapat 19,5%. Jadi, totalnya cuannya 51,3%. Oke. Masih gede yang mana dengan yang cuma kejar capital gain? Tadi itu di 63% atau 51,3%. Yang gede 63% dong. Benar nggak? Oke. Nah, ini kalau case yang beli di dua skenario yang baru saya jelasin tadi. Nah, rata-rata peritel itu, ya, peritel kemarin tuh banyak beli di 2100-an sampai 2400. Oke, banyak beli di sini nih, di area nih. Di 2100 sampai 2400 di area sini. Oke, nah.
Mungkin ada juga yang beli kejar sampai dengan di 2.500 ketika harga dibuka lebih tinggi, bisa jadi. Nah, lalu bagaimana nasibnya hari ini? Sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan, oke? Sudah 4 bulan, kita lihat, oke, sampai hari ini, nih, nyangkut, oke. Sampai detik ini PTBA tertingginya itu hanya baru 1 hari setelah ex-date-nya di 2.200, nih, di sini, oke. Sampai hari ini nggak pernah nyampe di saat harga kumdetnya 24.50. Nyangkut nih ceritanya. Artinya 4 bulan sudah duit kamu nggak muter. Yang dinikmatinya dividen doang. Kalaupun ada yang punya modal di harga 2.000, ya dividen yieldnya sebesar 14,67%. Jadi 2.934 dibagi 20 juta modalnya itu sebesar 14,67%. Oke. Nah, ditambah sempat kabur di 2.100-an, lebih kurang sih dividen yieldnya ditambah capital gainnya 19,6%. Masih oke lah kalau yang beli di 2.000 perak. Nah, bagaimana nasib mereka yang beli di 2.200 sampai 2.500? Pasti rata-rata kebanyakan belum cut loss. Mungkin juga ada yang sudah cut loss. Tapi rata-rata kalau yang baru-baru, newbie, pasti nggak cut loss. Hari ini masih nyangkut. Saya pastikan. Mana ada yang berani? Berkurang dong keuntungan dari dividen. Belum lagi apa ya? Kekecewaan psikologis. Ya. Siapa sih yang mau rugi? Ya. Dan satu lagi kan PTBA Blue Chip, BUMN, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar. Pasti di mindsetnya atau dari perkataan orang lain akan ada yang mengatakan seperti ini. Nanti juga balik harga kok karena Blue Chip, BUMN, gitu ya. Mungkin ada yang bilang juga dibanding deposito di bank masih worth it lah. Ya, dapat 14-15% setahun. Deposito juga paling 5,6% setahun ya, 5 sampai 6. Nah, gini teman-teman. Jangan dibandingkan dengan deposito cashnya. Kalau kamu mau bandingin ya dengan saham lagi. Dalam 4 bulan ini ada saham yang naik dari 15% nggak? Ada nggak? Banyak. Contoh BRIS. Oke, karena uh, BRIS isunya kemarin, sorry, kok isu memang benar ya, BRIS keluar berita bahwa akan ada merger dengan beberapa bank syariah, BUMN juga, nah itu naiknya berapa persen? Lalu BNLI karena naik status ke buku 4 ya, oke, nah itu berapa persen sih kenaikan dari dua saham itu? Lalu kamu cuma mau nungguin 15%. Nah, itu dia maksud saya. Nah, tapi gimana pun semua itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Saya hanya coba kasih pandangan aja. Oke. Nah, ada lagi nih. Nah, saya mau beritahukan. Di kasus PTBA nih, oke, buat yang beli ya di area 2000 sampai 2100. Buat yang beli dari bawah nih masih untung ya. Oke. Yang mau cut loss gak rugi-rugi banget ya kan. Nah, gimana kalau case-nya seperti saham ini? Ini salah satu saham di tahun 2019 yang bagi dividennya lumayan, memang gede, bukan lumayan lagi, memang gede. Apa namanya? Nama sahamnya MPMX. Mari kita lihat. Nah, MPMX ini adalah perusahaan yang bergerak di trade service and investment. Oke. Perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Saratoga Investment di tahun 2019 ini bagikan dividen yang sangat besar loh. Besar loh, besar banget. Heboh nih waktu itu. Senilai 480 perak per lembar. 480 rupiah per lembar. Tanggal pelaksanaan kumdetnya di tanggal 12 Juni 2019. Yuk kita lihat. Nah, oke. Harga sahamnya hari itu, ya, hari ini di sini ditutup di 1450. Oke, beberapa hari sebelumnya sempat nyentuh di harga tertingginya di
1.500 di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu dividen yield-nya berapa. Oke. Katakanlah kamu beli beberapa bulan sebelum di harga beberapa bulan sebelumnya di harga 1.100 ya, di sini nih, di area sini ya. 1.100 lah anggaplah. Ya, di area ini. Nah, kita menghitung besaran dividennya, dividen yield-nya. Oke. Nah, berarti 100 lembar 400 dikali 100 lot dikali 100 lembar itu dapat 4.800.000. Kurangin pajak lagi ya 10%. Dapatnya 4.320 setelah dikurang pajak. Nah, kita bagi dengan modal tadi, belinya di 1.100 kan. Kita bagi 4.320 dibagi 11 juta. Dividen yield-nya 39,2%. Gede banget, gede. Nah, oke. Lalu bagaimana setelah cum date? Oke, alias di ex-date-nya dan di hari-hari berikutnya. Nah, kita lihat. Ex-date-nya tanggal 13 bulan 6. Ya. Ini dia. Sorry ya. Nah, ini. Nih. Exit-nya exit-nya di tanggal 13 bulan 6. Oke, sahamnya begitu dibuka, kasusnya hampir sama PTBA, langsung dibuka di auto reject bawah sebesar 25% karena ini market masih normal ya. Belum ada ARB minus 7%. Ya. Dia langsung dibuka di harga nih 1.090. Yang antri jual di harga tersebut di 1.090. Pada hari itu dari mulai pembukaan sampai penutupan tuh nggak ada, hanya sedikit yang laku. Rata-rata tuh nyangkut semuanya. Nah, hari berikutnya sahamnya turun terus. Ya, di sini. Ya, bahkan sampai hari ini harga tertinggi saham ini nggak pernah sampai di harga ex-date-nya, di harga 1.090. Ya, nah, paling tinggi juga di sini nih, 950. Oke, jadi investor dadakan dong. Iya kan? Dari trader jadi investor. Oke. Nah, itu yang beli di 1.100. Gimana yang beli di area 1.200 sampai 1.400? Banyak loh. Karena heboh banget waktu itu. Banyak yang kena pom-pom. Waduh, kebayang kan yang beli dari sini? Nah, iya kan? Nah, apakah saham yang habis bagi dividen semua harga sahamnya jatuh? Sorry, kita lihatin dulu biar nggak hoax ya. Nah, sampai hari ini MPMX itu lihat. Kita lihat aja. Ya, kita lihat. Nah, benar kan? Sudah mau hampir 2 tahun nih. Sudah setahun ya. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, nah sekarang apakah eh, statement saya yang terakhir tadi sempat kepotong? Oke, apakah semua saham yang habis bagi dividen harga sahamnya jatuh? Enggak, ada beberapa nih yang sempat saya pantau yang naik setelah cum date alias ketika ex date juga nggak terlalu jatuh dalam, lalu dia langsung naik. Bahkan ada yang pas ex date dia juga naik. Apa aja tuh yang oke? Yang pertama itu SCMA. Ya, saya yang sempat pantau nih ya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi SMA ini cum date-nya itu kalau nggak salah di bulan Desember ya, di sini nih. Nih kita gedein ya, biar kelihatan. Nah, oke. Nah, ini SMA ya. Oke. Nah, SMA ini cum date-nya itu di apa? Cum date-nya di tanggal 12. Oke, 12. Oke, nih 12 bulan 5 2019, harga sahamnya ditutup di 1290. Sorry, 1250. Lalu di ex date-nya ya, di ex date-nya di keesokan harinya lihat harga sahamnya naik ditutup di 1.300.
Nah, beda kan sama yang dua saham tadi? Nilai dividennya sih lumayan lah ya. Lumayan lah. Rp25 per lembar. Oke, tapi yang kita bahas tuh soal kenaikannya. Nah, bahkan setelah pada saat ex-date-nya ditutup di 1.300, harga sahamnya sempat masih rally terus sampai di pertengahan Januari di sini. Januari 2020. Oke, dia sempat tertinggi sampai di 1625. Jadi hunting dividen SMA itu kemarin cuan. Ya dong. Ya nggak ngedrop kan harganya. Harga sahamnya naik ya. Nih lihat. Cum date, ex date naik. Nah, apalagi Bank Danamon. Ya, saya sempat merhatiin tuh kemarin. Oke. Nah, Bank Danamon ya. Bulan April kemarin Bank Danamon tuh nih ya, Bank Danamon ini bagi dividen senilai Rp187,55 per lembarnya. Nah, cum date-nya di sini nih, di tanggal 1 April 2020. Ya. Nah, di tanggal April 2020, cum date-nya tuh kalau nggak salah ditutupnya di closing pasarnya di 21110. Oke. Lalu pada saat ex-date di keesokan harinya di tanggal 2 April, harga sahamnya sempat turun dikit aja tuh, ditutup di 2010. Ya, di sini. Oke. Tapi 2 hari kemudian, ya, tanggal 6 April, harga saham BDMN Bank Danamon itu naik, ditutup sampai 2.300. Bahkan kenaikannya rally terus sampai hampir 2 bulan ke depan. Sampai tanggal 9 bulan 6. Harga sahamnya nyentuh harga tertingginya di 3.100. Yang hunting dividen BDMN cuan, udah jelas. Nah, apakah di tahun depan dua saham ini akan sama naik? Artinya akan naik tinggi setelah pembagian dividen? Kalau itu saya nggak bisa mastiin ya. Bisa ya, bisa nggak. Karena jangan sampai setelah melihat tayangan ini, jadi ada yang berpikir tahun depan akan terulang lagi kejadian yang sama. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu ya teman-teman. Karena nanti takutnya konten kita yang disalahin. Oke, jadi ini cuma contoh aja. Oke, contoh seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oke ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan apa yang saya maksud tadi? Di awal sebelum saya kasih penjelasan itu bahwa dividen itu bukan jatahnya para trader. Itu haknya investor. Biarin aja. Kita nggak usah kejar-kejar. Nah, yang kita kejar apa? Selisih kenaikan harganya menjelang pembagian pembagian dividennya. Menjelang pembagian dividennya sampai dengan cum date, jangan di estate-nya. Kita kejar selisih kenaikan harganya. Teman-teman udah lihat tadi kan perbandingannya? Nah, itu dia teman-teman. Oke. Jadi, tapi gimana pun, semua kembali ke diri Anda. Saya nggak memaksakan. Kalau ada yang tetap mau cari dividen ya silahkan, monggo ya. Saya nggak paksakan itu. Semua kan keputusan di tangan masing-masing. Oke. Tapi yang jelas saya ingatin ya, kalau cari dividen jangan yang 3%-an ke bawah. Cari yang di atas 5%. Itu aja. Buat yang mau hunting dividen. Kalau cari yang 3%, 4% ngapain? Dari trading saham juga dapat kok. Iya kan? Oke lah teman-teman. Setidaknya kita coba berbagi ya sedikit pandangan dari saya. Biar yang baru-baru nih, khususnya yang para trader, yang mengaku trading, biar paham bahwa nggak usah kejar-kejar dividennya, tapi kejar selisih kenaikan harganya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja dulu. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.